Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada subuh yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah atas rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kita masih bisa melaksanakan sholat berjemaah subuh di Masjid Al-Munawwarah ini, karena sesungguhnya di dalam Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila daripada kalian bersyukur atas nikmatku, la azidanakum, maka akan aku tambah. Dan apabila kalian mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, karena sesungguhnya azabku amatlah pedih. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan salawat yang kita hadiahkan buat Rasulullah, kelak di yaumil akhir kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira aman? Aman? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inus sabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini bisa kita lihat mengapa sholat diletakkan di nomor 3. Mengapa, Pak? Bu? Mengapa sholat diletakkan di nomor 3? Karena agar sholat kita berkualitas. Mengapa berkualitas? Karena dengan iman, karena dengan sabar. Bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban kita, bukan. Bukan hanya karena kita hanya sekedar, oh ini sudah ketetapanku, maka aku akan sholat. Tapi karena kita dengan taunya iman dan sabar, maka sholat ini akan berkualitas. Ya Pak, Bu, beriman. Apa arti dari iman? Iman adalah kepercayaan. Percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, percaya nggak dengan ketetapan Allah itu? Percaya nggak? Percaya. Tapi pernah nggak terbersit dalam pikiran kita bahwasannya ketika kita ditimpa oleh kesulitan ekonomi, kita berpikir besok mau makan apa ya? Besok uang sekolah anak-anak gimana? Besok banyak hal yang terpikir ke situ. Pernah nggak Pak terpikir kayak begitu? Ibu pernah kan? Udah pasti. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sholat gitu.
Kenapa membuat kualitas sholat kita itu mengetahui iman itu tadi? Kita sholat, tapi kita nggak percaya, tapi kita masih mikirkan, oh besok anak juang jajannya gimana? Besok mau makan apa? Lantas sholat kita itu untuk apa? Gitu ya Pak, Bu. Jadi itu mengapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ista'inus sabr. Yang kedua apa? Sabar. Mengapa sabar? Sabar ini ada 3 tahapan. Ada yang paling rendah, ada yang menengah, ada yang paling tinggi. Ya Pak, Bu. Kalau dalam bahasa kita itu tingkat easy. Yang paling easy ini, yang paling rendah tingkatan kesabaran itu ialah ketika kita diuji dengan kesulitan. Ketika kita diuji dengan bangkrut, orang tua meninggal, ekonomi sulit, semua kesulitan-kesulitan itu paling rendah levelnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sabar itu bukan tentang ketika kita dalam keadaan susah kita harus bersabar. Masih ada tingkatan level ke atasnya. Jadi di atas kesabaran yang tadi ada di atasnya. Apa yang tingkat normalnya tadi? Sabar dalam ibadah. Apa contohnya? Kita sabar beribadah puasa Senin Kamis, padahal istri masak lauk enak. Wah, itu dia yang susah. Terus kita berpuasa Senin Kamis, pada saat itu hari pasar pula. Nah, kalau udah hari pasar ini banyak aja jajannya yang mau dibeli. Itu letak kesabarannya tadi, Pak. Bersabar dalam ibadah. Kita sabar menjalankannya, sabar bangun tengah malam tahajud mengadu kepada Allah. Itu tahapan yang paling kedua, yang menengah. Sabar ketika dibangunkan istri subuh, bang subuh bang, ya deh. Itu tingkatan yang kedua. Lalu apa tingkatan sabar yang paling tinggi ini tadi? Tingkatan sabar yang paling tinggi ini tadi ialah dia tidak melakukan dosa, namun pada saat itu dia mampu untuk melakukannya. Apa maksudnya? Dia tidak berzina, tapi dia mampu untuk berzina pada saat itu. Tapi dia bersabar, dia menahan. Itu tingkatan yang paling tinggi. Pada saat itu, lalu apa lagi? Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, tapi dia mampu untuk koruptor, tapi dia menahannya untuk tidak koruptor. Dia punya jabatan, tapi dia menahannya untuk tidak menzolimi rakyatnya. Itu tadi yang tingkatan paling tinggi. Jadi kesabaran itu bukan tentang masalah ekonomi atau masalah yang menimpa kita tentang kesedihan, kematian, bukan tentang itu semua. Itu adalah yang tentang kesedihan tadi, sabar yang sabarnya tingkat paling rendah. Itu tadi sabar yang paling rendah. Jadi jangan pernah berpikir bahwasannya ketika kita ditimpa oleh Allah tentang apapun itu, ingatlah itu adalah sabar yang paling rendah. Ada sabar yang paling tinggi tadi,
dia mampu untuk mencuri, ada kesempatannya, tinggal bawa ya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menahannya. Itu sabar yang paling tinggi. Lalu ketika sabar yang paling mengerikan adalah, padahal ini tingkatan paling rendah, tapi dia ngeri ketika kita mendengar kabar kematian. Rasulullah SAW punya anak bernama Ibrahim. Pada saat itu umurnya 18 bulan meninggal. Lalu Rasulullah menangis. Lalu sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, la tarda ya Rasulullah. Apakah engkau tidak ridho ya Rasulullah?" Lalu apa kata Rasulullah? "Aku ridho." Kalau kata kita itu ikhlaskan aja. Tapi sebenarnya kata ikhlas ini tak cocok dipakai kayak gini. Kata ikhlas itu sebenarnya dipakai untuk ibadah, kayak sedekah ikhlas, berzakat ikhlas. Tapi dalam konteks ridho ini adalah kita lempem, kita legowo kalau bahasanya Pak, Bu. Kita itu ridho. Jadi itu tadi 3 tingkatan kesabaran yang ada, yang perlu kita pahami. Untuk apa? Agar kita melaksanakan sholat kita tadi berkualitas. Ya Pak, Ibu, ingat, Allah tak butuh sujud kita, Allah tak butuh ruku kita, tak butuh Allah. Tapi yang Allah tunggu itu apa? Apa yang Allah tunggu dari kita sholat itu? Ad-du'a, doa kita. Itu mengapa kita disunahkan ketika sujud di akhir itu dilamakan. Karena di situ kita berdoa. "Ustaz, tapi kami tak bisa bahasa Arab. Gimana Ustaz?" Pakai bahasa Indonesia, tapi jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan, batal sholatnya. Ya. Jadi gimana bacanya Ustaz? Di dalam hati. Ketika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, doakan semua dalam hati menggunakan bahasa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Padang, terserah. Allah Maha tahu. Tapi jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan batal ya Pak, Bu. Maka dari itu pada subuh kali ini bisa kita pelajari, bisa kita pahami, bisa kita luruskan niat kita kembali. Apa tujuan dari kita bersolat itu? Apa tujuan kita untuk melaksanakan solat itu? Ya Pak, Bu, ketika kita ditimpa musibah, kita sholat. Ketika kita ditimpa dengan keraguan, kita sholat. Letakkan sholat itu dengan kehidupan kita. Tumpahkan semuanya, masalah semuanya di dalam sholat itu. Ya Pak, Bu, mungkin itu saja yang mungkin bisa kita pelajari pada subuh kali ini. Apabila ada kelebihan itu semuanya datang dari Allah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu semuanya datang dari saya sendiri. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.